imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi pertemuan yang Engkau takdirkan ini ya Rabb. Engkaulah yang menggenggam diri-diri kami. Engkau yang maha tahu semua dosa dan aib kami. Jadikan majelis ini majelis yang Engkau janjikan penuh dengan ampunan-Mu. Jadikan pertemuan ini Engkau curahkan rahmat kasih sayang-Mu. Jadikan pertemuan ini menguatkan iman kami, menjadikan kami istiqomah, menjadi jalan kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim. Ya Allah, bimbinglah kami, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, lindungi majelis ini dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima, lindungi dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira siapa yang paling disukai Allah? Bagaimana taunya yang paling disukai Allah? Surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Apa cirinya orang yang bertakwa? Ya buka lagi Quran nih. Bagaimana Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala Maha gaib. Dan yang gaib yang Allah ciptakan. Lalu bagaimana? Mendirikan sholat. Jadi wah itu dia beriman tapi tidak sholat. Enggak. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah pasti patuh ke Allah. Sudah iman tuh amal soleh. Amal soleh yang pertama sholat, kemudian menafkahkan sebagian rizkinya. Ini penting nih ya, terutama bagi yang mau nyari jodoh, cari yang takwa. Ini cirinya nih, beriman. Kemudian ciri lainnya mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Udah tahu kan bedanya? Masa tiap malam Jumat harus diulangi? Gak boleh emosi. Kalau dakwah mah ngomong nggak usah pakai emosi. Baiklah, saya ulangi. Sholat itu, kalau yang mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat ada bedanya. Kalau yang mendirikan sholat, wa aqimis sholah lidzikri, untuk mengingat Allah, itu akan khusyuk dan berbekas dalam perilakunya. Kalau yang sholatnya dikerjakan tapi tidak serius, namanya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kata Imam Ibnu Qayyim, ada 6 ciri orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat tapi dia tidak membawa manfaat. Bahkan disebutnya juga celaka orang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Satu apa? Berat. Sholat itu jadi beban. Tuh cirinya. Baru juga duhur udah asar lagi. Ini cepet pisan. Kenapa subuh teh sekarang pagi banget? Pokoknya kalau mau sholatnya berat dan menganggap sholat sebagai beban. Tuh, kalau orang begini cenderung jarang sholat karena beban. Yang kedua apa? Riya.
Jadi dia sholat kalau ada yang milem, kalau diketahui orang, dan senang diekspos. Memang tujuannya adalah supaya dinilai orang. 3, suka menunda. Sholat tuh diakhir-akhirkan aja. Ada aja alasan tuh, ngerjain inilah, ini PR, buka HP. Pokoknya ciri orang yang sholatnya jelek itu menunda tanpa ujur yang syar'i. Ditelat-telatin aja. Kalau bisa mah duhur dengan asar tuh friend. Bahkan kalau bisa mah duhur, asar, maghrib. Wah, ini mustahil. Dan favorit sekali qashar, bahkan kalau bisa mah subuh juga di qashar. 4, apa? Cepat. Sholatnya itu tidak tumaninah, gesit, cepat sekali ya. Kalau ditanya kenapa kok sholatnya cepat banget, kan saya udah terlatih begitu. Padahal tumaninah itu bagian penting dari sholat. Kalau orang yang sholatnya jelek, tidak betah sholat itu. Kalau orang yang khusyuk dalam sholat, betah dalam sholat itu. Kelihatan dari sujudnya. Kalau orang yang kurang khusyuk, seperti ayam matuk, tuh begitu. Kalau orang yang khusyuk itu enak sholat itu, tumaninah. Karena memang sholat itu enak. Kemudian nomor 5, sedikit ingat Allahnya. Jadi Allahu Akbar, nyebut takbir aja nggak ingat Allah tuh, hanya mulut Allahu Akbar. Psh, kemana? Mulut terus kemana? Kami Bismillahirrahmanirrahim, tapi nggak ada di hati. Ini ciri orang yang lalai. Kalau orang yang mendirikan sholat, hadir dan menghayati, hadir dan menghayati setiap bacaan dan gerakan sholat, sehingga kalau lagi sujud itu ya katanya yang khusyuk ya, seakan-akan setiap sel tubuh kita, kan kita sel banyak, terdiri atas sel-sel, seakan-akan semua sel-sel tubuh ini ikut bersujud kepada Allah. Duh, mantap begitu ya. Kerasa kita makhluk hamba yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang Maha Agung, penguasa langit dan bumi. Makanya orang-orang yang khusyuk sholat itu nikmat dan nagih sholat itu. Bagi orang yang tidak khusyuk ya gitu, kesempatan buat melamun. Banyak yang nggak ketemu waktu selain sholat, ketemunya waktu sholat. Banyak rencana makan dalam sholat, rapat selesai waktu sholat ya. Dan yang terakhir, malas berjamaah. Maaf hadirin, boleh saya minum dulu? Oh, maaf ya. Aduh, maaf. Dari tadi kelihatan ya. Semoga yang ngingetin dapat kebaikan. Lain kali dari awal ngingetinnya ya. Di TikTok kelihatan upil dari tadi, yang benar. Tapi udah terjadi, ada mau jengkel gimana ya? Apa yang sudah terjadi qadarullah. Tinggal saya, oh berarti harus ngaca dulu nanti mah ya. Tidak boleh belenyang-belenyang. Dikeren-keren juga kalau ada upil jatuh wibawa. Ternyata perkara kecil bisa menjatuhkan, benar? Terima kasih dek, udah ngasih tahu ada upil. Tidak ada gunanya pujian sehebat apapun kalau dibiarkan upil. Lain kali berkorban ya. Tapi tidak boleh nyalahin orang lain. Pelajaran. Lain kali beli cermin yang banyak ya. Supaya penampilannya rapi. Rapi itu bukan untuk dipuji. Rapi itu untuk menghormati.
Tapi di mana saya tadi jadi lupa gini? Oh, lupa minum. Udah minum belum? Ya Allah, ada nggak Upil? Jadi trauma begini saya nih. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tiap air yang masuk diapit oleh dua asma Allah, ya kan? Bismillah dan Alhamdulillah. Insya Allah barokah. Berarti 20 menit Upilnya dibiarin. Wah, ini sejenis dendam hadirin ya. Sejenis dendam yang ditahan. Kombinasi ya antara jengkel dengan nggak bisa diulangi, ya kan? Alhamdulillah. Betapa lemahnya manusia ya. Alhamdulillah. Minum sudah ya barusan. Nah, jadi tadi sebelum minum ngebahas apa? Oh ya, orang takwa tidak cinta dunia karena yakin dunia itu milik Allah dan Allah yang ngebagikan dan cuma ujian. Jadi diberi jabatan juga ya biasa enggak menjadi berubah. Saya menyimak di beberapa YouTube, beberapa medsos tentang pendapat para ajudannya, ajudan itu yang mendampingi. Ada salah satu capres yang memang nggak ada bedanya sama sekali, jadi pejabat biasa gitu ya. Ini salah satu cirinya, biasa-biasa, nggak merasa spesial dengan jabatan, enggak. Karena sebetulnya pemimpin yang baik itu sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin satu kaum pelayan kaumnya. Coba presiden dengan wakil presiden, tinggian mana jabatannya? Biasanya yang menghormat mana? Presiden ke wakil, wakil ke presiden. Bagus. Gubernur dengan wakil gubernur, tinggian mana? Berarti yang biasanya menghormat wakilnya ke gubernur atau gubernur ke wakil? Nah, rakyat dengan wakil rakyat, tinggian mana? Jadi yang harus menghormat wakil rakyat atau rakyatnya? Ngerti? Kalau ada saudara anggota dewan, hormat sama om ya. Rakyat ini harus dihormati. Jadi anggota dewan itu kan wakil rakyat, harus lebih hormat ke rakyatnya. Lanjut. Nah, kalau Allah mau menakdirkan sesuatu, maka Allah buat jalannya supaya terwujud. Nah, kita ujiannya bagian nyoblos. Pilihlah yang takwa. Takwa itu diantaranya senang berinfak, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Jadi para pemarah belum termasuk ahli takwa. Kalau orang pemarah ya bakal zalim, karena orang yang marah-marah tuh kecenderungannya zalim. Kalau bicara tidak baik, nadanya tidak enak, raut mukanya tidak elok dilihat, kelakuannya tidak jadi contoh, keputusannya pasti zalim. Makanya penting sekali pemimpin itu yang takwa itu bisa menahan amarah. Penting sekali. Saudara cari saja yang paling bisa mengendalikan amarah. Wal 'afina 'anin nas, memaafkan, nggak ada dendam, nggak ada sakit hati yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ada, kita boleh marah, tapi marah yang Allah juga marah kepadanya, kita ikut marah boleh. Tapi kalau urusan pribadi, maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa itu baik.
baik, baik. Kalau orang baik tahu apa yang kalau orang itu baiknya asli apa ciri khasnya? Orang baik itu hatinya nyaman. Orang baik itu nyaman. Orang baik itu karena hati yang baik. Kalau hatinya baik, dia akan nyaman. Nah, nyamannya ini akan memancar. Jadi orang-orang yang di sekitarnya akan ikut merasa nyaman. Tapi kalau hatinya tidak baik, dia tidak nyaman dengan dirinya. Nggak enak, sombong itu tidak nyaman hadirin. Dengki itu tidak nyaman. Ria, pamer itu tidak nyaman. Ujub, merasa diri hebat itu tidak nyaman. Kalau di sini sudah tidak nyaman, maka aura yang memancarnya juga aura tidak nyaman. Kenapa kok ada itu gangster banyak yang mengagumi? Karena sama-sama tidak nyaman. Jadi yang error juga ada yang suka, yang sama errornya. Namanya group error together ya. Nah, orang yang nyaman itu jadi curiga, awas ya. Ya Allah, terima kasih. Takdir Allah. Nah, cari orang baik, nyaman. Dia tuh nyaman dengan dirinya. Orang yang baik itu ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang ringan hidup tuh. Enggak memerlukan penghormatan, tidak memerlukan penghargaan, tidak memerlukan diperlakukan spesial. Dia tidak tersinggung. Kalau ada yang menghormat ya syukur, nggak ada yang nggak apa-apa, nggak berat, nggak berat. Orang tahu, orang tidak tahu, nggak ada masalah, nggak ribet. Misalkan dia seorang pejabat dan orang nggak pada tahu, ya nggak ada masalah, tidak usah memaksakan diri. Kan jadi pejabat di Indonesia, ya kan? Pergi umroh ngaku-ngaku pejabat nggak bisa. Sedang umroh pakai ihram karena dia seorang jenderal misalkan, terus aja pakai bintang di sini, nggak bisa. Atau karena dia tentara pakai ihram terus pakai helm, lebih horor lagi. Nggak bisa, biasa weh. Jadi jabatan itu semuanya Allah, sekecil apapun tetap ya. Ketua ini itu, tapi kalau milih kita milih yang bertakwa, diantaranya yang baik. Orang baik itu ringan, hidupnya tuh ringan, nggak ribet, nggak mudah tersinggung, nggak mudah jengkel, nggak mudah marah, enggak. Dan mau ngapain juga gitu-gituannya, kan? Halo? Kan enak. Kalau ketemu nyenengin, kalau pisah ngangenin. Rasulullah kan begitu. Halakosa namanya. Hayyin, layin, qorib, sahal. Tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan. Enak. Kemudian sangat sopan kepada siapapun karena penyayang kepada makhluk-makhluk Allah. Dan humble, tawadu, tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya, dan dia lakukan ini dengan ringan. Kan ada yang tawadu-tawaduan ya, misalkan dia ngerapikan sendal tapi matanya lihat, kok nggak ada yang lihat, dia jengkel. Ada bos yang ingin kelihatan tawadu, kemana ke kantor naik ojek, muter terus karena karyawannya nggak ada yang lihat, 3 putaran lagi, apa-apa. Kalau yang tawadu palsu, pasti dia tidak akan konsisten dan tidak menikmati ketawaduannya. Apalagi ciri orang takwa pasti tahajud. Ya kecuali yang memang ada uzur syar'i ya. Karena orang yang kenal ke Allah tuh pasti pengen ada hotline, privasi, ingin duaan dengan Allah. Sholat jamaah begini kan banyak kan, tapi kalau tahajud
bisa sepuasnya curhat ke Allah. Kalau ke orang nggak mau curhat, ke orang itu konsultasi kepada ahlinya. Kalau curhat hanya ke Allah. Kalau curhat ke orang, yang dicurhatin aja lagi stres, ya gak? Mau apa curhat ke orang? Kalau curhat di medsos bagaimana? Boleh? Katanya ya, katanya ini bukan akurat. Kalau kita curhat di medsos 80% nggak peduli dengan curhat kita, padahal udah ditulis panjang lebar. Nah, yang 16% yang baca merasa bahagia lihat penderitaan kita, rasain loh. Yang sisanya 4% enak bacanya kan. Ini bukan polling asli, tapi sangat boleh jadi begitu. Curhat ke Allah, kalau ke orang konsultasi ke ahlinya. Apa bedanya curhat dengan konsultasi? Biasa kalau konsultasi tuh bicaranya tuh nggak pakai penderitaan, seperti dok, kenapa ya dok, kepala saya tuh kok sering pusing dan berat di punggung ini, di daerah sini. Bagaimana bu, Pak, kalau digerakkan? Ya kelihatannya kadang-kadang suka seperti muter. Itu konsultasi. Kalau curhat, aduh ampun dok, tolong dok. Nah itu curhat ya. Aduh gini-gini amat leher saya, bisa nggak ditukar dengan leher yang lain? Kalau curhat itu pakai perasaan, ditumpahkan, hanya boleh ke Allah. Halo? Makanya ahli takwa mah mengemban persoalan seberat apapun ke Allah. Nah itulah hadirin, jadi kalau nanti Allah takdirkan jadi. Tapi sebagai cobaan. Apa cirinya orang yang ditolong oleh Allah? Jadi ambisinya itu bukan kepada jabatan, ambisinya itu kepada kemanfaatan. Misalkan di sebuah RT atau apalah, ada beberapa kandidat calon RT, padahal itu menentukan sekali, tanda tangannya itu. Nah yang satu orangnya tuh blon sekali ya, disetir oleh gangster. Ya kamu maju, saya yang biayain, pokoknya kalau kamu jadi RT nanti saya backup, asal nurut aja. Tahu ini nih disetir. Ada juga yang satu lagi sepasang nggak inget ke Allah, nggak ada ingetnya, imannya tuh nggak ada, nggak mau ibadah. Nah ada satu lagi ini sepasang, misal, atau bukan sepasang lah RT mah ya, seorang. Ini kalau ini gawat nih RT kita, kalau ini juga gawat, majulah dia maju pengen jadi RT, bukan jabatan, tapi ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Sah tuh. Yang ini ngeluarin uang semua, nyuap ke rakyat. Yang ini juga, gimana yang ini ngeluarin jangan uang. Ngeluarin jangan, kan? Keluarkan uangnya sebagai dana sabilillah. Kalau ini dananya nyuap catatannya. Kalau ini kan supaya nanti terbentuk suasana amar ma'ruf nahi mungkar. Saya ikut kepada ulama yang kalau ayo ini ngasih sembako, itu ngasih sembako, kasih. Karena kalau enggak nanti yang kepilih yang secara syariat begitu. Toh udah segala nggak kepilih ya nggak apa-apa. Emang Allah tidak nakdirkan, tapi jadi amal soleh. Kita juga sama. Apakah bisa tuh ditakdirkan oleh Allah jadi pilihan kita? Doa saja, doa la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Doa, ya Allah tolong, minta boleh, kalau Allah menghendaki terkabul jadi. Kalau memang Allah mau yang lain nggak ada masalah. Gimana kalau nanti yang kepilih di Indonesia bukan pilihan kita? Ya nggak apa-apa.
kita doakan saja kebaikan supaya jadi baik. Betul? Nggak usah benci seumur-umur. Tiap ada keputusan kita tidak suka, jangan. Doakan yang baik terus. Enak tidak sih? Ih, jawab hadirin. Masa nggak enak sih? Ya, ngejawabnya kepaksa. Suudon. Lanjut. Kalau Allah mau nurunkan gimana? Ya diturunkan. Misalkan ketua titik-titik ya. Saya nyebutnya ketua P3K ya. Padahal segitu powerfulnya katanya. Udah diperpanjang, tapi kalau Allah berhenti mah ada aja jalannya. Berhenti. Hakikatnya Allah yang menghentikan. Benar. Kalau Allah mau menghentikan, ada jalannya berhenti. Ada jalannya. Makanya kalau kita lihat ada orang yang zolim, doa aja ke Allah, minta supaya Allah menghentikan. Boleh. Bukan sebel ke orangnya, tapi sebel kepada kelakuannya. Begitulah. Tu'izzu man tasya. Kalau dia benar, Allah muliakan. Kalau udah dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang bisa menghinakan. Walaupun oleh buzzer dicaci maki, difitnah, nggak ada masalah. Buzzer mau bagaimanapun juga tidak bisa menghinakan yang dimuliakan Allah. Kalau tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, kalau Allah mau mengangkat derajat seseorang, pasti terangkat, pasti terangkat. Mati-matian dijatuhkan semua media, enggak ngepek. Enggak ada yang bisa mempengaruhi apa yang Allah tetapkan. Tapi kalau Allah hinakan, wa tudhillu man tasya, Allah menghendaki hina seseorang karena perbuatannya hina, dibuka oleh aibnya oleh Allah, pasti jadi hina walaupun mati-matian diangkat oleh siapapun. Tidak ada yang bisa memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah, enggak. Tapi kok itu ada orang yang ngaco jahat dimuliakan? Ya dimuliakan oleh yang sama hinanya, bukan dimuliakan. Raja Garong juga diidolakan oleh Garong krocoknya. Padahal katanya penjahat juga mencari timnya yang jujur loh. Lu harus jujur sama gue, kata raja penjahat. Kata anggotanya, tapi kan kita penjahat bang, nggak apa-apa, yang penting jujur tahu gitu. Lu nggak boleh ngebohong. Padahal mereka tukang tipu, kelompok tukang tipu. Aneh ya kan, saking hebatnya kejujuran kayak gitu, sampai tukang tipu aja nyuruh anggotanya jujur sama dia. Bapak-bapak juga banyak yang gitu. Ibu harus jujur jadi istri, padahal si bapak ada kurang jujur. Istrinya coba, bu, ibu, ibu, maukah punya suami jujur? Yang jelas mau tidak? Ibu siap kalau suami ibu mengatakan keinginan yang sejujurnya? Ya gitulah ya. Jadi memang agak lama di Indonesia ini. Suami nyuruh istrinya jujur padahal dia juga nggak jujur. Istri minta suami jujur, giliran jujur pingsan. Lah, perjuangan memang. Lanjut. Biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebajikan. Jadi Allah tidak menyebut segala kebaikan dan keburukan di tangan Allah, tidak. Tapi semua nikmat, semua keputusan, semua aturan Allah itu baik. Apapun yang Allah lakukan pasti baik. Walaupun orang itu kena siksa, kena azab, karena dia adalah buah dari pilihannya sendiri. Oleh Allah diberi petunjuk, oleh Allah diingatkan, oleh Allah dikasih makan, kasih minum, dikasih doa begitu banyak, dia tetap mengkhianati Allah. Dia milih jadi orang yang tersiksa,
Jadi siksaan itu bukan buruk dari Allah, tidak. Semua apapun yang Allah lakukan baik. Baik. Nabi Yunus Nabi Yunus 3 kegelapan, gelapnya malam, dikecemplungkan ke dalam gelapnya lautan, masuk ke dalam ikan, gelapnya perut ikan. Ini super gelap. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illa anta, selain engkau. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Apapun yang Allah putuskan, apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah takdirkan, semuanya sempurna. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang meleset. Sempurna, di atas kesempurnaan apapun yang terbayang oleh kita. Maha sempurna dibanding kesempurnaan yang terbayang oleh kita sebagai makhluknya. Jadi bayangkan, sudah begitu beratnya tetap berbaik sangka. Inni kuntu minaz zalimin. Saya ya Allah, manusia zalim itu saya. Bayangkan masuk dalam perut ikan, gelapnya malam, gelapnya laut, tetap menganggap ini perbuatan Allah yang terbaik baginya. Yang buruk adalah dirinya. Keluar tuh dari kegelapan itu. Makanya itu Ismul Azam. Kalau adik-adik jamaah dalam kesulitan, baca doa yang tadi. Tapi hatinya harus meyakini ketauhidan, husnuzon ke Allah, ngaku kezaliman diri. Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Syariatnya kan itu ditipu oleh iblis. Apa ketika tobat nyalahin iblis? Ya Allah, saya ini korban penipuan iblis. Enggak. Sama seperti Nabi Yunus. Ya Allah, itu saya gara-gara umat nggak mau nurut. Ini lagi ada yang ngecemplungin saya. Ini si ikan ya Allah. Nggak ada satupun yang disebut. Yang ada adalah maha suci engkau, saya makhluk yang zalim. Lihat Nabi Adam. La ilaha illa anta, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, Tuhan kami ngaku kami zalim kepada diri kami sendiri. Enggak nyebutin yang lain-lain. Karena kalau diri merasa sebagai korban keburukan orang lain, kita nggak bisa tobat. Saya ini korban pencopetan. Tebak, kita kecopetan, yang salah siapa? Kenapa sih ribut, susah amat menjawab hadirin? Tapi bebaslah saudara menjawab atau tidak, saya nggak akan terikat oleh perasaan. Kalau kita kecopetan, itu sebetulnya yang mengundang musibah itu siapa? Copet itu kasihan, dia bagian dosa untuk ngingetin kita. Copet dilegok nyenang, ngarang ini ya. Kita di sini, kalau takdirnya bekal kecopetan di angkot, kita bekal masuk ke angkot itu. Dan si copet, hampir nyebut cepot, si copet juga pasti naik ke sana. Posisinya juga jadi ngepas. Kita ngadep situ, copet ngadep ke kita. Dan kalau ketukar, jadi kita yang nyopet. Nggak boleh, bukan gitu. Dompet diambil. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu dikarenakan tanganmu sendiri. Astagfirullah. Jadi kalau kita merasa ini copet kurang ajar, copet udah nggak bisa tobat. Tapi kalau ya Allah, qadarullah saya kecopetan, pasti diundang oleh dosa saya. Saya ngaku ya Allah, saya memang tidak bayar zakat selain zakat fitrah.
Astagfirullah, saya juga pelit kalau sedekah. Kemarin ngasih 5 ribuan juga dicari yang robek ujungnya. Astagfirullah, astagfirullah. Waktu kucing mau makan ikan, terus saya habisin dagingnya sampai kucing tinggal ekornya, tulangnya. Astagfirullah, saya tuh bahkan kepala ikan juga saya makan, ekornya juga dimakan, jadi tinggal tengahnya. Nggak usah kayak gitu tobatnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tadi beli duku, saya pilih yang gede-gede semua, jadi si mangnya tinggal yang kecil. Astagfirullah, astagfirullah. Pasti setiap perbuatan dosa disaksikan dan ada balasannya. Tuh gitu hadirin. Dan ciri orang yang takwa adalah tobat. Jadi kata kuncinya selalu berbaik sangka kepada Allah. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa berbuat apa saja, nggak ada yang bisa menghalangi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pokoknya kalau Allah sudah menginginkan sesuatu, udah jadi aja. Jodoh, bekal jodoh tidak? Kalau Allah menakdirkan jodoh, bekal jodoh tidak? Jodoh. Saya ini berat kompetisinya. Ini kompetitor saya ini, misalkan ada seorang akhwat diminati oleh 5 ikhwan. Yang satu sangat ganteng, yang satu sangat kaya, yang satu atletis. Sedang kita mah begini. Tapi kalau Allah takdirkan jodoh dengan si fulan, terjadi itu. Tapi calon mertua kok rasanya enak melihat saya, nanti tinggal dibalikin dari enak terus muntah terus seger, ya kan? Oh, semua hati Allah yang menggenggam. Enak kalau yakin ke Allah tuh hadirin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya jangan putus asa. Ada Allah yang maha kuasa atas segala-galanya, yang kehendaknya pasti terjadi, tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditolak, tidak bisa dicegah. Tapi kenapa Allah tidak nolong orang Palestina? Kata siapa tidak nolong? Tapi kenapa Israel menggempur? Israel tambah Amerika, tambah NATO, menggempur habis-habisan sampai 27.500 sudah meninggal, 7.000 terkubur, berapa? 60.000 luka-luka. Emangnya Allah tidak tahu? Allah tahu semuanya. Lah yang meninggal juga semuanya dengan izin Allah. Allah punya rencana sendiri, punya perhitungan sendiri, pasti lebih baik daripada siapapun. Tidak ada yang lebih menyayangi rakyat Palestina selain Allah penciptanya. Wah, tapi mereka kelaparan. Nanti kita lihat ya ujungnya seperti apa. Ini sekarang Perdana Menteri Zionis itu tidak mau damai, kesok aja. Tidak ada sekarang di dunia ini yang punya ketangguhan seperti rakyat Palestina. Hamas itu cuman sedikit, diserbu 360.000 dengan bom yang 3 kali besarnya dibanding bom di Jepang yang dijatuhkan di sana, melampaui bom yang dijatuhkan Amerika di Afghanistan. Benar-benar dibombardir. Apa mereka takut? Enggak tuh. Dunia melihat, oh, gak ada, di 75 tahun dijajah, dipagar, diblokade, kok bisa melawan? Dan sampai sekarang masih bisa melawan, sudah hampir 4 bulan. Dari mana itu? Tidak ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada bahan bakar. Allah ada, Allah melihat semuanya. Mudah bagi Allah yang tidak terpikirkan oleh kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang takwa, kalau di sana orang-orang bertakwa mesti diurus oleh Allah. Kalau orang itu tawakal mesti dicukupi. Wah, tidak ada makanan, Allah tahu segala keadaan hambanya. Laparnya, hausnya, Allah tahu semuanya.
karena yang membuat orang lapar juga Allah. Kita secara manusiawi harus prihatin, tetapi secara iman kita harus yakin Allah mengurusnya. Israel dianggap pasukan tidak terkalahkan, ternyata sampai sekarang tidak bisa menangkap satupun pimpinan, tidak bisa mengeluarkan satupun tahanannya. Allah akan memperlihatkan, percayalah. Nah, dalilnya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya bagi kita ada Allah, ada Allah. Ingat baik-baik, ada Allah. Aduh, gimana nanti masa depan saya? Ada Allah. Ada Allah yang maha dekat, yang maha mengetahui segalanya, yang maha baik, yang maha menolong, yang selama ini pun menolong kita. Ada Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut. Dunia cuma mampir sebentar. Kita lagi nunggu mati semuanya, benar? Maka tadi diingatkan oleh ke Caimin, ingat bakal mati ya. Presiden-presiden semuanya dan wakil presidennya juga pada meninggal. Nggak berapa lama lah punya jabatan, tapi di akhirat pasti harus mempertanggungjawabkan. Harus banyak menangis Caimin, minta tolong ke Allah supaya kalau jadi nanti benar-benar dibimbing oleh Allah. Kalau nggak jadi ya nggak apa-apa, ya semuanya ada takdirnya. Teng, jam 9 tepat. Terima kasih rekan-rekan berinfak ya. Semoga yang berinfak dijadikan ahli takwa, digugurkan dosanya, ditolak bala dan musibah, diijabah doanya, dilipat gandakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah setiap kegiatan sekarang santri yang mengelolanya. Jadi masjid-masjid Darut Tauhid yang ada sekolahnya, DKM-nya adalah santri. Belajar berorganisasi, belajar mengelola masjid. Terima kasih. Sebelumnya yang mau hadir ke sini itu Pak Anies, tetapi kesulitan bisa mematchingkan waktunya. Alhamdulillah takdirnya di sisi Allah memang Caimin tadi ke sini. Pak Anies rencananya nanti tanggal 12, tapi sudah masa tenang. Beliau mau silaturahim untuk ya tukar pikiran dan mungkin minta pendapat. Kalau nyebut minta nasihat, memangnya kita bisa nasihatin ya nggak? Tadi wartawan nanya, yang kesini cuman dari satu. Iya, bagaimana kalau capres cawapres yang lain mau kesini? Ya itu silahkan saja. Ini kan nerima tamu kan kewajiban, benar? Ini kan rata-rata capres ya. Monggo, tapi ada yang kesininya ya itu, jadi ya itu dia ya. Rileks aja ya. Pilpres ini tidak usah emosional ya. Dan Tuhan kita mah bukan presiden. Siapa Tuhan kita? Allah. Dari dulu juga ganti-ganti presiden, tetap aja ya saudara makin tua ya. Iya kan? Alhamdulillah. Sambil nunggu selesai boleh cerita sedikit. Ini inspirasi bagi yang mau saum. Ujiannya kalau saum Senin Kemis itu kan yang ngundang tuh maunya menjamu saja. Jadi suka nggak kuat niatnya teh. Saum nih
nanti kan duhur ceramah pasti diajak makan siang gitu. Jadi rata-rata nggak kuat, jadi jam 8 teh udah lapar, jam 10 makin lapar. Jadi diajak makan tuh ada kebahagiaan, dua pahalanya, pahala saum dan pahala nyenengin orang. Padahal Allah tahu memang niatnya juga udah nggak kuat. Itu suka nelangsa tuh, aduh. Apalagi kalau udah ternyata nggak jadi disuguhin, aduh, udah maleles hadirin, udah jelek niatnya, nggak ada makanannya. Ada dulu juga di jamu ternyata hanya bubur kacang, bukan hanya ya, aduh, warung mah batal ya. Nah, diingat-ingat waktu saum Ramadan ada sakit waktu itu, jadi ada yang batalnya. Nah, hari tadi itu ini saya mau saum qada, membayar hutang. Enggak tuh, enggak lapar, disuguhin juga tenang aja. Ternyata niat wajib dengan sunnah itu kalau udah wajib, benar kata dokter Asep, kita jadi lapar itu karena memang kita mikirkan makanan. Tapi kalau kita memikirkan pahala, apalagi ini kewajiban, hilang itu lapar tuh enggak aja. Itulah sebabnya Ramadan mah lebih kuat daripada Senin Kemis. Padahal 1 bulan, benar? Kenapa giliran nyawalan jadi enggak kuat? Leles jangan. Apalagi keller di depan seperti yang menggapai-gapai. Ya kan? Kenapa 6 hari di bulan Syawal banyak yang tidak kuat? Ternyata niat yang membedakan. Itu pengalaman saja. Terima kasih. Dan jangan juga diniatkan aneh, saya sudah 2 bulan saum Daud, masa timbangan saya nggak kurang sedikit pun. Apa urusan dengan timbangan? Sing ikhlas hadirin. Alhamdulillah, terima kasih sudah masuk semua itunya. Itunya uangnya sudah sedekah. Alhamdulillah. Maaf saya cek dulu kalau ada yang masuk informasi. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Ini kata yang ngurus medsos, gak kelihatan yang tadi aman. Cuman ada sendiri yang lihat ya. Berarti oleh Allah ditutup ya. Aduh, pengalaman berharga nih ya. Saudara juga gitu. Oh dulu ada seorang ustadz bagus soleh, mudah-mudahan Allah mencintai beliau. Khotbah Jumat, hadirin sekalian, kita benar-benar ketepak ininya, kopiahnya, jadi menceng ke sini. Beliau tidak menyadari, padahal ceramahnya itu bagus, tapi senyum karena lucu, menceng ininya. Dosanya ini jamaah nggak ada yang ngasih tahu, sampai tamat itu senyum terus, padahal beliau sedih ceramahnya. Efek kopiah menceng. Itulah sebabnya di Darut Tauhid punya konsep bebas komiba. Apa santri? Bebas komiba, berantakan rapikan, basah keringkan, kotor miring. Itu teh kopiah asalnya, bahaya. Nah, masya Allah, terima kasih ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, ya Syami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, maha mendengar, telah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Hamba mohon ampun kepadamu dari semua niat dan perkataan yang salah. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Bukakan hati kami ya Allah, agar kami dapat mengenalmu, meyakinimu ya Allah, sehingga setiap saat hati ini selalu ingat padamu. Jadikan dimanapun kami berada selalu merasa ditatap olehmu.
Jangan biarkan ada rasa sepi, rasa sendiri di hati ini, kecuali jadikan setiap waktu, dimanapun, kapanpun, kami merasa ditemani oleh-Mu. Wahai yang Maha mendengar, jangan biarkan kami berbicara kecuali dengan perkataan yang Engkau sukai. Jangan biarkan kami berbuat kecuali perbuatan yang Engkau ridhoi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah, agar kami menjadi orang yang selalu ingat padamu, tidak berharap apapun dari siapapun selain hanya berharap darimu, tidak bersandar kepada siapapun selain hanya bersandar padamu. Hujamkan di hati ini rasa cinta yang selalu menggelora, cinta padamu ya Allah, cinta kepada Rasul-Mu, cinta kepada para kekasih-Mu. Ya Allah, karuniakan di hati kami rasa rindu yang selalu menggebu, rindu ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah. Jangan biarkan kami merasa betah di dunia ini. Jangan biarkan dunia ini menyilaukan kami, mempesona kami. Tampakkan dunia ini sebagaimana yang Kau tampakkan kepada Rasul-Mu. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa ini hari-hari yang barokah, hari yang merasakan nikmatnya ibadah. Akrabkan kami dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Jangan biarkan ada hari yang luput dari Al-Quran-Mu. Mudahkan kami memahaminya, mudahkan kami mengamalkannya dengan ikhlas, mudahkan kami menyampaikan kepada hamba-hamba-Mu lainnya. Jadikan kami menjadi bukti indahnya Al-Quran-Mu ya Allah, indahnya agama-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Jangan golongkan kami menjadi anak durhaka. Jadikan umur yang tersisa ini bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi orang tua kami, jalan kemuliaan. Jadikan doa-doa kami Engkau sampaikan kepada ibu bapa kami di dunia ini, di kuburnya kelak. Ampuni dan sayangi ibu bapa kami ya Allah, jadikan ahli surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, karuniakan pendamping terbaik bagi yang mendambakannya, karuniakan keturunan terbaik bagi yang menantikannya, karuniakan keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah, yang berakhlakul karimah, yang istiqomah ya Allah. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini merasakan indahnya hidup berjuang di jalan-Mu ya Allah. Hadirkan kebaikan dimanapun kami hadir, mampukan kami mencegah kemungkaran dimanapun kami berada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami mengenal-Mu ya Allah. Muliakan keluarga dan keturunannya. Ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, balas dengan sempurna ya Allah. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti selama ini, sengaja tidak sengaja. Bukakan hatinya bisa memaafkan kami.
Ampuni hamba-hambamu yang menyakiti kami ya Allah. Bukakan hatinya agar berhenti dari perbuatan buruk. Bukakan hati kami agar bisa memaafkan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Tolonglah ya Rabb, Engkau lah yang maha kuasa menolong saudara kami. Semuanya nampak bagimu ya Allah. Seluruhnya ada dalam genggamanmu. Musuh-musuhmu adalah makhluk-makhlukmu ya Allah. Mudah bagimu mencerai-beraikan kekuatannya. Mudah bagimu menggoncangkan jiwa-jiwanya, menggoncangkan pijakannya. Ya Allah, jadikan setiap rencana buruk mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Lindungi kaum mukminin mukminat ya Allah. Tolonglah saudara kami ya Allah, kuatkan imannya, turunkan sakinah, karuniakan istiqomah, berikan kesabaran yang sempurna, gantikannya setiap kehilangan dengan yang lebih baik ya Allah. Jadikan setiap yang wafat jadi syuhada dan ahli surgamu ya Allah. Engkau yang maha tahu segala keperluannya, hanya Engkau yang kuasa mencukupi dengan caramu ya Allah. Menangkan saudara kami atas kaum zalimin, bebaskan Masjidil Aqsa dari kaum Zionis ya Allah. Masjid ini milikmu ya Rabb dalam genggamanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami pemimpin negeri ini yang bertakwa padamu ya Rabb. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Karuniakan pemimpin yang beriman teguh ya Rabb, yang berakhlakul karimah, yang takut padamu, yang dapat jadi contoh kebaikan, yang Engkau bimbing untuk mengurus negeri ini yang penuh barokah. Hanya Engkau yang maha kuasa ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sedang kekurangan cukupi ya Rabb. Yang dililit hutang lunasi ya Allah. Yang belum berjodoh jodohkan ya Karim. Yang dalam kesulitan lapangkan ya Arhamar Rahimin. Yang berhajat yang maslahat kabulkan ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Sampai jumpa malam Jumat yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil